Hai, perkenalkan nama saya Dominik Elia Tanaka. Di video kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar suatu perusahaan dagang dan juga pencatatan persediaan dan pembuatan jurnal umum, buku besar, raca saldo, laporan keuangan yang berupa laporan laba rugi, laba ditahan, dan juga posisi keuangan dari suatu perusahaan dagang. Sebelumnya, perusahaan dagang itu apa sih? Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang jadi untuk dijual kembali tanpa mengubah suatu bentuk dengan persediaan sebagai aset utama dan laba yang diperoleh itu dari hasil selisih antara harga jual dan juga harga beli. Dalam pencatatan persediaan, perusahaan dagang dapat menggunakan dua metode, yaitu metode perpetual dan juga periodik. Nah, untuk metode periodik sendiri itu pencatatan pembelian itu masuk ke dalam akun pembelian sendiri dan baru menentukan persediaan serta HPP harga pokok penjualan di akhir periode. Jadi nggak secara real time. Misalnya suatu perusahaan dagang itu membeli dari perusahaan A. Nah, untuk jurnalnya, jurnal pembelian barang dagangnya itu langsung dicatat sebagai pembelian. Nah, balik lagi pada metode periodik, perpetual. Sedangkan metode perpetual itu mencatat setiap pembelian langsung ke akun persediaan. Misal perusahaan dagang membeli ke PTA sebuah barang dagang, langsung jurnalnya itu masuk ke persediaan barang dagang, bukan lagi pembelian. Jadi setiap penjualan juga langsung diikuti pencatatan harga pokok penjualan, sehingga jumlah persediaan dapat diketahui secara real time. Nah, itu ada konsep dasarnya dan jurnal umum sama menggunakan konsep dasar akuntansi yaitu aset sama dengan ekuitas plus liabilitas atau aset sama dengan modal plus hutang. Oke, untuk membuat jurnal umum kita memerlukan COA. Nah, COA-nya ini hampir sama seperti eh, pada perusahaan jasa, tapi ada sedikit beda di mana ada ketambahan persediaan, terus ada penjualan, retro penjualan, diskon penjualan, HPP, beban angkut penjualan. Nah, ini untuk gabungannya kita tetap pakai rumus Janca Ternate. Nah, ini buat menggabungkan semua ini. Kita lanjut ke jurnal umum. Bikin kopnya dulu. PT Dom, jurnal umum, periode 31 Januari. Di sini kan ada Januari. Januari 2025. Nah, kita membuat jurnal umum ini menggunakan metode perpetual, di mana nggak ada akun pembelian. Kalau ada pembelian, itu langsung masuk ke persediaan BT. Bikin tanggal, debit, kredit, DB, KR. Terangan sama akun. Hmm, oke. Yang ini, yang debit kredit, kita menggunakan data validation. Is seterusnya yang dapat dari cowok gabungan. Oke, lanjut. Yang keterangan ini ngetik sendiri akun. Untuk akun sendiri kita menggunakan rumus sama dengan if jika debit sama dengan 0, maka pilihlah yang sebelahnya. Kalau enggak, yang kembali lagi yang debit. Oke, sudah selesai. Kita mulai ke soalnya nomor 1 tanggal 1 Januari. Debit tanggal telah diterima Dominik sebesar 100 juta. Dengan ini menyatakan bahwa PT Dom telah menerima setoran modal dari Dominik sebesar 100 juta. Berarti kita itu mendapatkan setoran modal dari Dominik. Untuk jurnal umumnya langsung aja kita ke kas karena ini nggak dikasih tahu berupa apa dan kita umpamakan berupa kas pada modal. Ekuitas bertambah di sebelah kredit. Ekuitas itu berupa modal. Oke, kas itu asetnya kita sebesar 100 juta. Oh ya, lupa kalau ini semua itu harus pakai pakai
Ini kategori accounting. Keterangannya setoran modal. Tinggal copy. Ini juga sama, harus sampai bawah. Ini copy setoran modal kan sama. Oke, next. Lanjut nomor 2, ada invoice tagihan pelanggan PT DOM. Berarti kita posisinya jadi pembeli kali ini. Nah, untuk termin ini ada syarat. Kalau misal membeli suatu barang dagang, 1/10 N/30. Cara bacanya itu, nah, satu ini dianggap 1% jika jika dilunasin 10 hari setelah setelah melakukan pembelian itu. Jadi, pembeli itu akan mendapatkan 1% ketika melunasi pembeliannya itu jangka waktunya 10 hari setelah pembeliannya itu. Dan N/30 adalah batas waktu, 30 hari. Tanggal 2 Januari. Oke, nama produk aluminium wood type A. Nah, totalnya yaitu 2.050.000. Untuk debitnya, di posisi debit kan karena kita adalah pembeli, berarti kita masuk ke persediaan. Kenapa persediaan? Karena kita melakukan pembelian. Kalau perpetual itu ada pembelian, langsung masuk ke persediaan. Berarti jadi aset kita kan. Pembelian pada hutang. Karena kalau misalnya ada syarat seperti ini, 1/10, N/30, itu artinya kita berhutang. Hutang usaha sebesar 250. Ini keterangannya melakukan pembelian PT Pelangi. Nah, ini karena PT Pelangi yang itu, ini juga kayaknya ada surat jalan pada 5, berarti kita sudah dapat barangnya. Dan ada CNT. Di sini syarat pengirimannya adalah FOB destination, di mana FOB destination berarti yang menanggung biaya ongkir itu adalah penjual. Kalau FOB shipping point yang menanggung adalah pembelian. Karena kita sebagai posisi pembeli, berarti kita nggak usah menulis jurnalnya karena kita nggak melakukan suatu suatu transaksi apapun buat ongkir ini. Nah, ini abaikan aja, 121 ini harusnya yang menanggung adalah PT Pelangi. Setelah itu nomor 3 ada retur pembelian, berarti kepada penjual PT Pelangi, nama perusahaan pembelinya adalah PT DOM, berarti PT DOM yang melakukan retur pembelian kepada PT Pelangi. Barang-barangnya aluminium 10 catat produk. Berarti pengembalian barang apa yang sudah dia beli pada tanggal 6 Januari. Nah, untuk persediaan, nah ini karena ini lakukan retur pembelian, otomatis persediaannya kita yang beli ini berkurang kan, aset kita juga berkurang karena kita mengembalikan catat produk ini. Berarti yang di kredit itu adalah persediaan, yang di debit adalah hutang kita. Kenapa hutang kita? Karena ini, karena ada retur, berarti biaya kita juga berkurang, hutang kita berkurang karena ada rusak. Lanjut, nominalnya berapa? Kan di sini kita sebelumnya melakukan transaksi aluminium sebesar 20 dan di sini ada 10. Berarti yang dilakukan retur cuma 10, 10 kali 2.500 itu 25.000. Berarti di sini 25.000. Ini sama. Keterangannya yaitu retur pembelian PT Pelangi. Pelangi. Next. Nomor 4, invoice. Nah, tagihan lagi berupa tagihan pelanggannya PT DOM. Berarti kita yang membeli, kita posisinya jadi pembeli dengan termin end per EOM itu end of month. Berarti kita harus melakukan pembayaran sepatnya itu di akhir bulan, end of month. Berarti kita harus melakukan pembayaran pelunasan 31 Januari batasnya. Di sini kita 7 Januari. Debitnya itu kan kita melakukan pembelian karton aluminium, pembelian barang dagang. Berarti di debit kita dapat persediaan lagi dong. Aset kita bertambah berupa persediaan pada pada apa? Ini kan rentenanya 700.000.
pada kan di sini jelas-jelas ada syarat, berarti kita juga berhutang. Oke, untuk persediaan di debit karena kita membeli dan hutang usaha karena kita berhutang lagi sebesar 700.000 dengan keterangannya yaitu melakukan pembelian PT Sempurna. Oke, di sini juga ada syarat pengiriman FOB shipping point, kan kita merupakan pembeli di sini, pelanggan. Nah, berarti kita yang menanggung. FOB shipping point itu kita yang menanggung, pembeli yang menanggung ongkir pengirimannya. Nah, ini sudah jalan, berarti kita sudah mendapatkan karton dan aluminium yang kita beli pada PT Sempurna. Ini aja. Nah, untuk ada JNE Express, berarti kan kita yang menanggung ongkir 8 Januari 2025 kepada PT Dom tujuan asal Surabaya. Nah, ini sejumlah 121.000. Berarti ini adalah beban angkut pembelian karena ada pembelian itu masuk ke persediaan kita pada kita melakukannya kas. Kenapa kok bisa persediaan? Karena kan ada pembelian. Misal ada beban angkut pembelian itu langsung masuk ke persediaan. Kalau misal ada retur pembelian juga itu masuk ke persediaan. Jadi begitu sebesar 121.000. Ini yaitu keterangannya membayar ongkir pembelian. Next, ke tanggal 10 Januari, em, tanggal 10 Januari penerima PT Dong, ini kwitansi itu bukti bayar pembelian barang dinyatakan lunas kepada PT Pelangi. Ini kan berarti kwitansinya yang mengeluarkan PT Pelangi dan diberikan kepada kita karena kita sudah melunasi barang yang kita beli di PT Pelangi sebesar ini. Tapi karena ini harganya 1%, kita dapat diskon 1%. Dari mana? Dari kita sudah melunasi batas waktunya. Misal, di sini kan ada syarat. Tadi PT Pelangi di sini. Satu, bukan yang, ya yang ini. 1/10, N/30. Berarti kita mendapatkan 1% ketika kita membayar 10 hari, jangka waktu 10 hari itu setelah melakukan pembelian. Berarti kan ini kan tanggal 2 Januari. 10 hari berikutnya yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 12 Januari sampai 3 Januari sampai 12 Januari itu dapat pembelian, dapat diskon. Oke, lanjut ke nomor 5. Ini tanggal 10 Januari 2025. Em, ini kok. Nah, ini ada kwitansi dari PT Pelangi kepada kita, berarti kita sudah melakukan pembelian barang dinyatakan lunas. Ini kan berarti kita sudah melunasi yang kita beli kemarin di PT Pelangi. Di sini juga ada diskon, berarti kita sudah melakukan transaksi atau pelunasan yang ada di syarat ini. Nih, 1/10, N/30, berarti 1% itu akan didapatkan oleh pembeli jika melakukan pembayaran 10 hari ke depan setelah pembelian. Nah, ini kan tanggal 10 Januari, berarti kita sudah dapat diskon 1%. Kita berhak dapat diskon pembelian 1%. Sini, berarti tulisannya debitnya kita utangnya berkurang, utang usaha, kan yang sebelumnya kita utang pada kas, dan juga ini harusnya ada potongan pembelian jika itu metode periodik, karena kita membuatnya ini metode perpetual, maka ini kita tulis jadi persediaan. Ini merupakan diskon potongan pembelian. Utang usahanya, hutangnya ini pasti sama dengan ini secara keseluruhan, harga normal 2.025.000. Berarti hutangnya, nah untuk kasnya ini pasti yang bagian sini yang setelah mendapatkan potongan 1% ini. Untuk potongan sendiri sama dengan ini kita bisa tarik ini kurangi setelah diskon itu
adalah potongan pembeliannya. 20, berarti yang kita keluarin kas 204, 7, 50. Pelunasan PT, pelunasan pada PT Pelangi. Lanjut, ini dapat kwitansi lagi dari PT Sempurna. Kita juga sudah melunasi pada PT Sempurna atas pembelian yang kita lakukan. Tadi ini kita lunasi tanggal 12 Januari. Nah, menerima PT Dom. Nama produk karton aluminium yang juta 10 juta 40 50, grand totalnya 700.000. Berarti dia nggak dapat. Kenapa ini nggak dapat diskon? Karena ketentuannya di sini end of month. Jadi dia nggak dapat diskon apapun, tapi dia harus melunasi itu pada akhir bulan. 700.000. Berarti yang di debit itu kan hutang kita juga berkurang toh. Tadi kan kita juga berkurang hutang pada kita menggunakan kas untuk membayar 700.000 sebesar 700.000. Lanjut, pesan di PT Sempurna. Next, itu invoice tagihan lagi, tapi ini pelanggannya Sugiono. Berarti kita yang ngasih tagihan ini kepada Bapak Sugiono tanggal 15 Januari, di mana dia membeli meja kursi wood type A dan ada termin di sini 2/15, berarti 2% akan didapatkan ketika dia membayar dengan jangka waktu 15 hari setelah pembelian dan 1% jika melunasi 10 hari setelah pembelian dan jangka batasnya 30 hari setelah pembelian. Syarat pengiriman destination, FOB destination, berarti beban ongkirnya kita yang menanggung, kita sebagai penjual. Nah, ini 20 juta, 27.500.000. Berarti sini adalah piutang karena ada syarat 2/15 ada termin ini, berarti dia berutang. Ada penjualan sebesar 27.500. Wait. Dengan keterangan penjualan pada Sugiono. Oke, lanjut. Nah, untuk penjualan, kalau metode perpetual itu HPP selalu ada karena bersifat real time. Di sini tercatat HPP sebesar 8 juta. Nanti kalau setiap ada penjualan, pasti ada HPP. Harga pokok penjualan pada persediaan. Karena kita menjual, berarti persediaan kita juga berkurang. 8 juta. Wait, maybe. Wait, lanjut. Di sini juga ada ongkir karena kita destination ini kita nanggung pada tanggal 16. Berarti PT Dom kepada PT Dom sebesar 500.000. Berarti kita membayar beban ongkir penjualan. Beban angkut penjualan itu sama aja, beban ongkir, beban angkut penjualan pada kas. Kita membayarnya menggunakan kas sebesar 500.000. Bayar ongkir jual. Yap, kok nih jual? Typo. Nah, setelah itu next lanjut nomor 8. Ini ada tagihan lagi buat pelanggan Lestari Ayu. Berarti kita posisinya masih menjadi penjual tanggal 16 Januari sama itu dengan termin 1/10 dan per 30 syarat pengiriman FOB shipping point. Berarti yang nanggung pembeli. Pembelinya itu Lestari Ayu. Berarti kita nggak usah menanggung beban ongkir dan nggak usah menulisnya atau mencatatnya di jurnal umum kita. Ini kan melakukan penjualan kepada Lestari Ayu. Berarti di sini ada termin, kita dapat piutang lagi dari Lestari Ayu dan ada penjualan. Kreditnya penjualan sebesar 5 juta 500. 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 5 juta 5
Kalau penjualan ada Lestari Ayu. Oke, aman. Nah, ini CNT, ini ongkir-ongkir, kita nggak menanggung, berarti kita nggak usah nulisnya. Dan HPP tercatat 2 juta. Karena ada penjualan, pastinya di jurnal ada diikuti oleh HPP. Ini HPP, mana ya HPP? Harga pokok penjualan. Nah, ini pada, sih, pada, pada persediaan. Karena kita sudah menjual persediaan, pasti dihapus. Dihapus saja. Nah, sebesar 2 juta. Kopi, ini HPP, HPP. Sudah sesuai, lanjut. Nomor 9 ada retur pembelian. Penjualnya PT doang, berarti pembelinya, pembelinya ini yang buat Sugiono, yang tadi dia beli, dia berarti meretur pembeliannya pada tanggal 20 Januari. Debitnya, debitnya adalah, kan ini retur, berarti kita sebagai penjualnya kan berarti retur penjualan. Nah, ini retur penjualan pada, karena ini ada meja dua, itu berarti yang dikredit piutang kita. Karena tadi dia berhutang, terus barangnya rusak, kerusakan produk, maka dari itu piutangnya kita juga berkurang sesuai dengan nominal barang yang dia itu. Nah, karena ini ada penjualan atau penjualan, berarti HPP-nya juga ikut balik. Dan persediaannya juga ikut balik. HPP pada, persediaan pada harga pokok penjualan. Persediaannya kan juga diterima kembali. Nah, retur penjualannya, di sini tadi Sugiono, meja 1.500.000, berarti kan tadi dia returnya 2. 1.500.000 kali 2, 3 juta. Ini juga 3 juta. Persediaannya sama harga pokoknya juga 1 juta. Coba tertulis harusnya 1 juta. Oke, ini retur penjualan Sugiono. HPP, HPP. Next, tadi sampai sini. Next, ini ada kwitansi yang kita buat dan berikan kepada Sugiono pada tanggal 22 Januari, berarti dia sudah melunasi hutangnya. Ini kurang sini. Nah, berarti 22 Januari ini penerima Sugiono dia melunasi. Ini ada keterangan lunas sebesar 24.010.000. Nah, di sini ada diskon 2%, berarti dia sudah melakukan pelunasan sesuai dengan syarat yang ada. Secara 2%, berarti kita mendapatkan kas, mendapatkan aset, dia sudah melunasi kas, sama potongan penjualan. Mana ya potongan penjualan? Nih, diskon penjualan. Ada, kan tadi dia piutang, berarti, nah, ganti ke piutang. Berapa nominalnya? Nah, piutang ini harga aslinya yaitu 24.500. Total ini, tambah ini, yaitu sebesar 24.500.000. Itu piutangnya 24.500, 24.500.000. Diskon penjualannya, berarti, kan ini kan grand total, harga akhirnya. Berarti yang kita dapatkan ini cuma 24 juta, 10 ribu. 24 juta. Nah, untuk diskon penjualan, cari taunya ini dikurangi sama yang 24 yang harga setelah diskon. Berarti diskonnya 490. Keterangannya.
pelunasan dari Sugiono. Oke, lanjut kwitansi PT dong. Kita keluarkan lagi buat Lestari Ayu pada tanggal 30 Jan 2025. Nah, ini box hasil UTP sejumlah 5.500.000. Dia nggak dapat diskon apa-apa karena di sini ada termin dan dia nggak melakukan pelunasan 10 hari setelah pembelian barang itu, jangka waktunya itu. Jadi dia nggak dapat diskon. Dia telat bayar, jadi dia nggak dapat diskon. Maka dari itu kita cuma dapat kas dan berkurangnya piutang. Kasnya 5.500.000. Ini juga sama. Berarti ini pelunasan Lestari Ayu. Wait. Nah, sudah selesai. Tanggal. Kita bikin tabelnya dulu. Oh, ini sudah tidak perlu. Wait, ini ya begitu. Terus tanggal itu kita lihat balance atau enggak. Um, Autosum ini semua. Jadi ini harus balance. Wait, sum ini semua enter sama dengan sum debit sama dengan kredit harus sama, harus balance, siap sama. Sekarang pembuatan buku besar, kita menggunakan pivot seperti biasa, pivot table, terus table range-nya pakai jurnal umum yang kita sudah buat tadi. Oke, nah setelah itu pilih yang ingin digunakan, tanggal, saldo debit, saldo kredit, keterangan, dan juga akun. Nah, untuk akun semuanya dipindah ke filter biar kita bisa memilih dan setiap akun itu pasti memiliki buku besarnya sendiri. Jadi seperti ini. Setelah itu, jika sudah, kita tambahin field yang seperti kemarin-kemarin, kayak if saldo debit itu lebih besar dari saldo kredit, maka saldo debit akan dikurangi saldo kredit. Titik koma, 0, dalam kurung, oke. Nah, seperti ini. Terus habis itu kita bikin lagi yang buat kreditnya, dimana itu pakai fill, calculable. Kedua, ini pakai if, saldo kredit dikurangi saldo debit, dikurangi, lebih besar dari debit, itu adalah kredit dikurangi debit. Titik koma, 0, dalam kurung. Sudah selesai. Nah, sekarang kita pilih tabular form. Kita filter yang kas dulu sebentar. Terus kalau usah pakai subtotal juga, selesai. And, yep, ini jadiin. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk buku besar yang kas. Kemudian kita copy lagi dan ganti ke akun lainnya, yaitu persediaan. Em, Seperti ini. Copy dulu. Jangan sampai ada yang kelewatan. Usaha. Diskon, HPP, dan juga ban angkut penjualan. Oke. Nah, kayak gini. Terus kita ke neraca saldo. Saldo PT dong. Dimana kita pakai salah satu pivot, eh, salah satu pivot table lagi. Kita copy satu, copy di sini. Kemudian akunnya tanggal nggak perlu, terangan nggak perlu, cuma perlu satu ya. Seperti ini. Yap,
Akunnya perlu sih. Hehe. Debit nggak usah. Cuma perlu akun yang tadi, yang dua ini. Sudah. Dan ini kita hapus aja grand totalnya karena tidak perlu. Karena kita hitung manual. Hmm, totalnya sama dengan sum ini semua. Apakah balance? Yap, 133 juta hasilnya. Nah, selesai. Ini adalah neraca saldo. Oh, wait. Ini kita pindah ke sini aja. Right across. Ah. Nah, kemudian kita ke lanjut ke laporan laba rugi. Laporan keuangan, ya, berupa laporan laba rugi. Di mana? Ini sama kok, laporan laba ruginya perusahaan jasa dan juga barang dagang itu sama. Tapi eh, kalau perusahaan dagang itu ada pendapatan penjualan dan juga akan dikurangi harga pokok penjualannya hasilnya laba kotor. Setelah itu dikurangi pendapatan dan beban-beban operasional yang lainnya. Oke, untuk laporan laba rugi periode tadi kan 31 Januari 2005. Oke, ini pendapatan penjualan. Kita menggunakan rumus VLOOKUP. Oh, yap, kelewatan. Ini harusnya kita copy dulu. Ini kan ada penjualan. Kita copy yang ini, penjualan, daftar penjualan dari diskon penjualan, karena ini mengurangi penjualan kita. Kita nggak semuanya dapat 33 juta ini, tapi pasti ada dikurangi daftar penjualan dan juga diskon. Ini RP berapa? Sama dengan kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP, yap. Ini lookup value tabelnya. Kita kan mau yang tabel ini. Titik koma, kolom keberapa? Karena penjualan itu posisi awalnya di kredit, ini kredit, field 2 itu kredit, maka ini kan kolom satu akun, kolom 2 debit, kolom 3 kredit, berarti 3, koma false akan dikurangi dengan fill up lagi sama titik koma, tabel Indonesia juga, titik koma, kolom keberapa? Kan tadi kredit dikurangi debit, titik koma, false. Tutup kurung, enter. Nah, hasilnya 33 juta sama, coba, ini kan minus karena emang mengurangi penjualan kita. Posisi aslinya kan di debit nih. Benar. Nah, seperti ini. Kemudian juga ada pengurangan yaitu HPP. Ini kita dapat pendapatan neto terlebih dahulu sebesar sama dengan sum ini semua. Enter. Ya, ini hasilnya 29.510. Nah, kemudian akan dikurangi harga pokok penjualan. Ini kita rumusnya sama kayak yang tadi yang atas, cuma aja, yep, ini 800.000. Ini minus karena rumus kita aslinya kan ini 3 min 2 HPP kan di debit aslinya tuh. Makanya salah. Min 800.000. Harusnya sih ini salah sih rumusnya ini. Harusnya itu dari sini sampai sini. 2 karena HPP itu posisi awalnya di debit. Ini tabel Indonesia juga salah. Harusnya dari sini 3. Terus sudah enter. Nah, ini 800 karena nggak minus. Nah, setelah itu
kita bisa dapat laba kotornya. Laba kotor, em, laba kotornya sama dengan pendapatan itu dikurangi sama harga pokok penjualannya. Itu adalah laba kotor. Laba kotornya sebesar 28.710. Oke, kemudian beban operasional. Ada beban operasional atau pendapatan operasional di luar dari perdagangan itu, yaitu beban angkut penjualan. Sorry, harusnya ini. Nah, beban angkut penjualan yaitu 500.000. Berarti kita dapat laba bersihnya, laba bersihnya itu sama dengan laba kotor dikurangi dengan beban angkut penjualan. Oke, untuk laba bersihnya kita bisa dapat 28.200. Nah, ini laba bersih yang kita peroleh. Eh, yang ini aja. Oke, setelah itu ini kita ganti ke laporan laba ditahan. Untuk laporan laba ditahan, pertama-tama itu untuk periode ups, laba ditahan 1 Januari. Kita harus tahu kalau laba ditahan awal kita punya itu kan nggak ada kan, nol. Karena ini diumpamakan bahwa kita itu baru beroperasi dan juga belum ada laba ditahan dari hasil yang sebelumnya. Berarti ini nol. Kemudian ada ditambah laba bersih. Laba bersihnya itu dari sini. Kita dapat laba bersihnya 28.210. Oke, selanjutnya akan dikurangi oleh prive ataupun dividen atau pembagian dividen. Dividen. Tapi karena di soalnya kita tadi itu nggak ada prive dan dividen, berarti nol. Sehingga laba ditahan 31 Januari, Januari itu jumlah sama dengan ini dikurangi dengan I. Up, pil. Ini harusnya ini, wait, sama dengan ini ditambah ini laba bersih dikurangi dengan priva atau dividen. Nah, hasilnya tetap sama karena emang nggak ada perubahan sama sekali, nggak ada laba ditahan 1 Januari di awal periode dan apa itu nggak ada pengurangan priva atau dividen. Berarti kita punya, nah seperti ini. Yang terakhir adalah laporan, ini tulis saja laporan posisi keuangan periode 31 Januari 2025. Nah, untuk posisi keuangan itu ada berupa aset sama dengan liabilitas plus ekuitas atau aktiva sama dengan pasiva. Ini berarti asetnya kita aktiva, aktiva dibagi menjadi dua yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar itu berupa aset seperti kas, persediaan, piutang. Tapi kalau misalnya aset tetap itu seperti yang ada penyusutannya seperti kendaraan, mesin, peralatan dan lain-lain. Tapi di sini nggak ada penyusutan dan juga nggak ada peralatan yang lainnya. Jadi cukup ada aktiva lancar saja, lancar. Dan di sini tuh kas.
Persediaan piutang termasuk pada aktiva lancar. Oke, ini copy aja. Nah, karena ini kita ganti aja ini dengan yang ini. Kolomnya, aset kan posisi normalnya di debit, berarti kolom 2 dikurangi kolom 3. Enter. Nah, sudah sesuai. Kas 126.184.250. Ini sama. Tinggal. Nah, persediaan 2 juta. Benar. Piutang nggak ada. Lanjut. Berarti total aktiva sama dengan sum menambahkan ini semua. Enter. Hasilnya segini. Oke, sekarang pasiva. Pasiva itu berupa ekuitas dan juga liabilitas. Oke, untuk liabilitas di sini kita bisa lihat cuma ada hutang usaha doang. Jadi itu copy. Dan posisi awalnya itu, posisi awalnya di sini, posisi awal liabilitas itu di kredit. Jadi ini 3 kurang 2. Kurang 2. Oke, ini tabel Indonesia salah. Harusnya di sini. Ini juga. Wait. Wait. Nah, seperti ini. Untuk hutang usaha sendiri itu 0, nggak ada. Berarti nggak ada hutang di perusahaannya. Dan yang terakhir adalah ekuitas. Ekuitas modal ditambah dengan laba bersih yang sudah dihitung di laporan laba ditahan. Yang ini. Berarti laba ditahan. Ingat yang diambil itu dari laporan laba ditahan. Jangan laporan laba rugi. Walaupun ini sama, pasti ada perubahan. Wait. Maksudnya kalau misalnya ini ada priva dan lain-lain, itu pasti berbeda. Jadi mending ambil dari laporan laba ditahan. Untuk modal ini, hasilnya 100 juta. Apakah benar di sini? Ya, ini 100 juta di posisi kredit. Karena ekuitas posisi awalnya di kredit. Laba ditahannya di sini sejumlah 28.210. Jadi accounting, yep. Berarti total pasiva sama dengan sum ini semua. Bentar. Wait. Ini harus tulis sum, baru sum semua. Ya, seperti ini. Kita kasih warna hijau. Sudah semuanya. Untuk laporan keuangan ada laba rugi, ada laba ditahan, ada posisi keuangan, lalu ada buku besar juga. Di sini ada neraca saldo, dan yang terpenting adalah jurnal umum. Nah, terus yang terakhir doang. Sudah. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton.